Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Anastia dengan NIM 6670180087 dan rekan saya Syifa Halimatus Sa'diyah dengan NIM 6670180079. Kami dari kelas Ilmu Pemerintahan 5C. Di sini kami telah melakukan critical review pada buku yang berjudul Comparative Politics of Southeast Asia, An Introduction to Governments and Political Regimes, karya dari Aurel Croissant dan Philip Lawrence, yang menjelaskan mengenai bagaimana politik di negara-negara Asia Tenggara. Kami mendapatkan bab keempat yang di dalamnya memuat materi Indonesia, tantangan konflik dan konsensus di era reformasi. Latar belakang sejarah. Berbicara mengenai Indonesia adalah berbicara tentang bagaimana Indonesia dikenal sebagai negara yang seperti apa. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, negara berpenduduk mayoritas muslim, negara yang masyarakat etnisnya paling heterogen, negara yang menjadi kawasan ekonomi terbesar, dan negara dengan sistem demokrasi. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol tiba di Kepulauan Indonesia, kemudian menyusul VOC, yang markas besarnya di Batavia. Pada tahun 1830-an, terdapat sistem yang memaksa desa-desa untuk menyediakan 1/5 tanah suburnya untuk produksi tanaman ekspor yang akan diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai sewa tanah. Hal tersebut membuat keberhasilan ekonomi untuk pemerintah kolonial dan dengan hal tersebut pula beberapa daerah dapat dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menetapkan program kolonial liberal baru atau kebijakan etis yang memberikan bantuan keuangan untuk perluasan kesehatan dan pendidikan yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hal tersebut membuat akses pendidikan bagi elit lokal baru tercipta, yang kemudian menjadi ujung tombak terorganisirnya nasionalisme seperti menyebarkan bahasa Indonesia dan munculnya gerakan kemerdekaan. Pada masa tersebut muncul modernisme Muhammadiyah pada tahun 1912, tradisionalis Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, dan partai politik seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terbentuk pada tahun 1924. Kekalahan Belanda oleh Jepang menciptakan semangat baru bagi kaum nasionalis Indonesia. Hasilnya adalah proklamasi kedaulatan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian diakui oleh Belanda pada 27 Desember 1949, walaupun sempat akan mencoba merebut kembali wilayah Indonesia. Setelah proses perjuangan kemerdekaan yang panjang, muncul berbagai kekuatan politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI, NU Tradisionalis, Modernis, Masyumi, dan militer TNI atau ABRI. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1957, didirikan dan dijalankannya demokrasi terpimpin, otoriter berdasarkan doktrin golongan karya atau Golkar dan Pancasila. Pada tahun 1965 terdapat sebuah tragedi tepatnya pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober di mana sekelompok perwira angkatan udara berhaluan kiri membunuh beberapa anggota pimpinan militer yang kemudian menjadi upaya kudeta yang gagal. Setelah kejadian itu, struktur sosial, politik, dan ekonomi negara hampir runtuh. Dan setelah itu, banyak kampanye yang menyatakan anti-komunis dan memberikan kekerasan terhadap PKI dan orang-orang yang dicurigai komunis. Dengan upaya-upaya tersebut, kemudian PKI tersingkirkan dan Soekarno menyerahkan kendali eksekutif kepada Soeharto yang kemudian menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Di bawah kepemimpinan Soeharto, kemudian unsur-unsur demokrasi terpimpin diubah menjadi Orde Baru. Pada era ini, militer mengambil bagian sebagai pengaman rejim dan membantu mengontrol masyarakat melalui pengawasan dan paksaan. Walaupun di bawah kepemimpinan Soeharto berhasil memulihkan ekonomi yang goyah, namun pada 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi
karena sistem yang dipengaruhi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Soeharto dipaksa mundur dengan protes massa dan majulah Baharudin Yusuf Habibie menggantikan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah B.J. Habibie kemudian berlanjut ke pemimpinan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dimana Indonesia memasuki era reformasi. Pada transisi itu banyak terjadi konflik yang cukup membahayakan keberlangsungan demokrasi Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 Presiden Gus Dur dimakzulkan pada pemilihan umum muncul di Indonesia. Pada tahun 2004 dan 2014 adanya transfer kekuasaan secara damai di mana partai petahana keluar dari jabatannya dua kali. Kemudian berlanjut ke sejarah konstitusi. Konstitusi pertama negara Indonesia yang dirancang sebagai hukum dasar yang dibuat pada bulan April. Konstitusi pertama itu adanya perubahan dari yang kita pakai pertama Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pergantian lengsernya Soeharto ke era reformasi terdapat revisi Undang-Undang 1945 di mana adanya amandemen sebanyak 4 kali. Selanjutnya ada pembahasan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial di mana pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yaitu presiden dan pemegang kekuasaan legislatif tertinggi yaitu DPR dan kepala pemerintahannya tetap presiden. Dengan menganut sistem pemerintahan presidensial, maka presiden merupakan kepala negara serta menjadi kepala pemerintahan. Sebelum tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sebelum tahun 1999, tidak ada masa jabatan yang jelas mengenai jabatan seorang presiden sehingga waktu itu Soeharto menjabat selama 32 tahun. Sejak tahun 2003, badan legislatif di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD. DPD itu mewakili 136 perwakilan dari 4 masing-masing provinsi. Sedangkan fungsinya adalah mengajukan rancangan undang-undang tentang urusan daerah yang selanjutnya disalurkan ke DPR dan dibahas pada rancangan undang-undang parlemen tentang urusan provinsi atau daerah. DPR sendiri diberi kewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan dan anggaran nasional serta meminta pertanggungjawaban pemerintah. Ciri lain dari reformasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 1999 adalah munculnya sistem mekanisme akuntabilitas horizontal yang kompleks, yaitu terdapatnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Yudisial atau KY, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di antara berbagai badan akuntabilitas horizontal tersebut, bisa dibilang yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya yaitu sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan kompleks dari tradisional, adat Islam, dan hukum negara. Kemudian pada era Orde Baru, pengadilan adalah instrumen kekuasaan yang sangat terintegrasi ke dalam gaya pemerintahan otoriter Soeharto. Mahkamah Konstitusi atau MK didirikan pada tahun 2003. Pada awal berdirinya, MK itu memperoleh reputasi sebagai lembaga yang independen, tidak dapat dirusak dan efisien. Kemudian hambatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya seperti keputusan pengadilan tidak berpengaruh pada proses peradilan yang sedang berlangsung atau putusan masa lalu. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan mengenai
Indonesia. Yang pertama tentang latar belakang, sejarah, kemudian ada sejarah konstitusi, sistem pemerintahan, dan yang terakhir adalah sistem hukum dan peradilan. Di beberapa penjelasan tadi, menurut kami beberapa subbab itu kurang runtut dan kurang lengkap, seperti pada penjelasan sejarah Indonesia di sejarah kemerdekaannya, pada penjelasan pergantian kepemimpinan dan penjelasan sistem peradilan. Namun secara keseluruhan tulisan dapat dipahami dan memberikan kebermanfaatan bagi kami. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.